Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bersama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah memberikan sambutan, Bapak Jumio. Kita doakan selalu sehat, berkah umurnya, diberikan keberkahan hidup, ketenangan keluarga, sakinah keluarganya, berkah umurnya. Kita doakan semakin cakep, solid, rizkinya bertambah. Kita doakan istrinya juga tambah, amin ya Allah ya. Tambah sayang ya, tambah cinta, dan tambah semuanya. Dan juga ibu dan bapak Dewan Guru SMK Negeri 1 Wonosari rahimana wa rahimakumullah. Kita doakan guru-guru kita senantiasa dalam keberkahan umur, keluasan rezeki, kesehatan, dan senantiasa memberikan, mentransfer ilmu kepada kita semuanya. Semoga menjadi jariah yang kemudian terus mengalir. Allah sehatkan guru-guru kita, Allah bahagiakan hidupnya dunia dan akhiratnya. Dan kita doakan guru-guru kita senantiasa, ibu-ibu salihah-salihah semuanya, kita doakan gamisnya lunas Bu ya, amin. Jilbabnya lunas, utang yang lainnya lunas. Dan juga anak-anak, adik-adik salihin, salihat, jamaah rating kanan belok kiri ya. Ini masalah sekali. Jamaah rating kiwa belok nengen itu begitu mengerikan. Nah, semoga pagi hari ini yang hadir di tempat ini merupakan bagian dari orang-orang yang Allah akan kumpulkan hari ini, dikumpulkan di dunia dan telah akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kemudian kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Nikmat yang kemudian kebanyakan manusia melupakannya. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa daripadanya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Maka Allah mengkaruniai kita sehat yang luar biasa. Sehat itu mahal, mahal lagi nak sakit, loroi raga dopeh ya, bukan sekedar sakit yang lain yang kemudian harus mengeluarkan banyak secara fisik ya, mengeluarkan banyak biaya. Maka bagi yang hari ini masih sakit hati mengingat mantannya, Masya Allah ya, semoga segera sembuh kembali. Karena perlu diketahui, patah hati yang paling disengaja adalah berharap kepada manusia ya. Maka dari itu tak doakan yang sampai hari ini masih pacaran, semoga segera diputuskan oleh Allah. Menyapa para jomblo-jomblo fisabilillah ya, dan semoga jomblonya
bukan berarti nasib, tapi ketahuilah untuk usia kalian, untuk jomblo saat ini adalah prinsip. Oke ya. Masya Allah, tabaraka rahman. Yang masih pacaran semoga segera diputuskan oleh Allah, amin. Yang berani live mutusin pacarnya di depan, tak kasih saya ketemu. Tak ingatkan sekali lagi, tidak ada gaya ataupun tata cara pacaran islami. Ustaz, pacaran saya islami, kok iso? Iya, kita ngapelnya pendak malam Jumat gitu ya. Datangnya sarungan ya, sing lanang nggo peci, baju koko, sanggup buku yasin, tamani bapaknya yang di yasinan, yasin kan jenengan Pak, gua jamin di smackdown kamu ya. Maka adik-adik semuanya ya, berhati-hati. Wanita teresiko penyakit diabetes lebih tinggi karena terlalu banyak makan janji-janji manis ya. Makanya hati-hati, walaupun sedikit model-model garangan-garangan ngeri mengerikan. Cowok-cowok ya, maka model lelaki yang mendadak salih hati-hati. Kalau tiba ada WA yang kemudian mengatakan assalamualaikum ukhti ya. Ini model-model gulaya cap hari ini seperti itu. Maka bagi adik-adikku salihah semuanya, jangan mudah terkena godaan jenis-jenis seperti itu. Karena terkadang bermula dari kakak adik ya, berawal dari situ. Kemudian sok-sok islami, pacaran kita islamis kan, panggilnya akhi sama ukhti kan gitu ya. Setelahnya karena sudah berjalan agak lama gitu ya, lebih islami lagi, panggilnya abi sama umi ya. Setelah putus panggilnya almarhum almarhumah. Naudzubillah. Maka dari itu ya, cewek-cewek sudahlah. Pacaran itu banyak bohongnya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Alah bel ya. Dahlah. Pacaran itu tipu-tipu banget ya. Ada yang mendadak solih tiba-tiba, Dek udah bangun sholat subuh lah. Kalau menurut dewi ya ratangi. Tamani cowok yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid mana? Rano ini bentuk ini. Jadi ngopo utang ini jam berapa? Subuh jam 3 ngendiane ngatan lu. Rasok-sokan lho we. Smackdown nek ngapusi. Subuh jam 3. Omakmu ngendi? Maluku ya. Jam 3. Wis. Kok nah ini loh, bangun subuh saja berat kok ngomong ke bangun rumah tangga loh ya. Masya Allah loh. Wes lah, rasa sok-sokan kamu ya. Tugasmu hari ini adalah belajar dengan baik. Tugasmu adalah mencetak prestasi sebaik-baiknya. Kalau hari ini engkau belum mampu memberikan senyum terbaik untuk kedua orang tuamu, maka setidaknya kamu tidak membuat kedua mata beliau orang tuamu meneteskan air mata. Ya. Maka dari itu yuk bahagiakan ayah ibu kita dengan prestasi sebaik-baiknya. Betapa kemudian hal-hal yang kita lakukan ini akan menjadi berefek kepada orang tua kita tentunya. Maka bahagiakan orang tua kita dengan cara kita masing-masing. Bahagiakan ayah ibu kita dengan cara kita masing-masing. Maka untuk saat ini betapa kemudian kemuliaan akhlak yang kamu miliki menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi ayah dan ibundamu. Adik-adik dan juga seluruh hadirin rahimani wa rahimakumullah dan Allah wa iyyakum, ibu dan bapak guru SMK Negeri 1 Wonosari. Maka bersyukur banget pagi hari ini Allah karuniakan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama bermujalasah dalam satu majelis yang insya Allah duduk kita menjadi bagian di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat. Karena tadi kita bersama mendengarkan satu bacaan Quran yang begitu luar biasa. Maka kata Nabi, majtama qaumun fi baiti min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka duduknya orang-orang yang saling membaca kitabullah, mengajarkan satu dengan yang lainnya, kecuali kata Nabi Allah akan mengkaruniakan hati yang sakinah di dalam jiwa-jiwa mereka. Hati yang sakinah itu didapatkan karena orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka mengingat selain Allah menggelisahkan, tak jamin, yakin, ya. Maka dari itu ya Allah hilangkan ingatan-ingatan mantan yang berseliweran ini ya Allah, ya. Pokoknya hilangkan semuanya. Bagi yang masih kemudian mengharap mantannya kembali, naudzubillah, wes ya, wes, sudah ya. Emang ada di sini yang pacaran dengan teman satu kelasnya? Rainto pacaran dengan wong siji itu sekelas kok pacari kabeh ya. Jangan teman sak sekolahan yo Rainto ya. Maka dari itu adik-adikku dan juga teman-teman semuanya rahimani wa rahmakumullah, maka ketenangan jiwa didapatkan dengan banyak mengingat Allah. Maka para wanita-wanita salihah ini adalah mereka yang kemudian betul-betul berprinsip dalam dirinya, menjaga kesucian hati, zahir dan batinnya. Bukan sekedar kemudian ketika di sekolah saja pakai jilbabnya, namun betul-betul karena memang mentaati syariat Allah. Maka bagi yang belum istiqomah pakai jilbab, semoga segera istiqomah pakai jilbabnya. Amin ya, amin insyaallah. Iya, ketika pas di sekolah syar'i gitu ya, kalau pas tekan ngomah berarti syar'u ya, ini repot ini ya. Nganggo katok cuilik no you can sikil gitu ya. Wow, sekolah kok jempol ngadap dengan ini ketok kabeh. Maka dari itu wanita, maka ibaratnya wanita yang kemudian terbungkus rapi dengan jilbab dan pakaiannya yang menutup aurat, maka kita ibaratkan tatkala engkau datang bersama ibumu datang ke toko emas, ya. Ketika kamu datang ke toko emas, maka emas yang ditawarkan oleh bakolnya itu kira-kira sama ibumu dinyang apa enggak? Ya, oke, saya ibaratkan yang awal dulu. Maka ketika kamu datang ke pasar bareng ibumu, ada kangkung, ada sawi, bayam yang kemudian terbuka lebar, tidak ada penutupnya apapun, mik dilemei nganggo babor. Kemudian ketika ditawakke nyak bakule itu, monggo Bu 2000 bunuh helek, bayam saupil 2000 gitu ya. Ibu itu nak lenyang kejam sekali loh, luar biasa. Ya Allah, ora melu nandur, ora melu ngrabuk, melu maidu loh ya Allah. Wis. Maka barang yang sudah murah tadi itu masih dinyang sama ibumu, betul ya? Betul ya? Iya, karena apa? Barang yang kemudian terbuka, tidak tertutup, tidak eksklusif. Murah apa sih dinyang? Berbeda halnya. Namun ketika kemudian engkau datang bersama ibumu ke toko emas, toko emas itu dari depan sudah ada pintu gerbangnya, ada tralesnya, ada rolling door-nya, ada kunci khususnya, ada kunci double-nya yang memang sengaja untuk kemudian tidak diketahui oleh siapapun dalam rangka menjaga keamanan barang yang ada di dalam. Emas walaupun kecil harganya mahal, tertutup rapat dengan beragam kunci. Ketika kamu datang bersama ibumu, Mas, sak menika pinten nggih, masipun sing niki ngoten. Pelayannya ngomong niki per gram 500.000 Bu. Apakah ibumu jaraknya? Nah, belum ya 50 gitu ya. Apakah kira-kira kemudian diduknya enggak harganya? Enggak. Maka itulah gambaran wanita yang menutup auratnya dengan sempurna. Pakai jilbab lah minimal ketika keluar rumah. Maka walaupun tampak kecil, ketika tertutup rapat, maka harganya akan semakin mahal. Tepuk tangan buat para wanita salihah semuanya. Neng nak dibuka-buka wis ditawake murah wis dinyang
Nganggo patok cemil itu, nganggo klambi singlet jamaah-jamaah itu, wah, sing nang ngarep bangju to, nganggo patok cilik, klambi cilik, jamaah burine ngetutke bayu ya. Makmume burine kok banget ndelok kabeh. Bayu. Andene ngelokke aja mata keranjang. Ya ning kono keranjang wis didol sak arang-arang kaya ngono kok. Nah, maka dari itu ya, teman-temanku cewek semuanya, ya jaga diri sebaik mungkin agar apa? Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang salihah. Ustaz, saya itu jilbaban hatinya dulu. Caramu piye, Dul? Saiki numpak motor kecekel polisi. Kok nggak pakai helm, Dek? Pak, yang penting kan hati saya jilbaban, helman ya. Kira-kira polisinya nerima nggak? Pak, yang penting kan hati saya helman. Jangan nggak perlu tahu di luarnya helman kok enggak. Yakin ini kena digeret nang ngepos ya. Ingat ini ditilang sanemu seminggu dan lu bayar ya. Nah itu maka sama. Apakah kemudian syariat itu memerintahkan yang dijilbabi hatinya? Yang dijilbabi itu adalah rambut kepalamu. Mongkong perkara apik apa urung sing penting kowe manut karo syariat Gusti Allah. Lah perkara wae dhewe nganggo helm ki kelas apa ora? Monggo tetep kudu manut aturane negara, betul enggak? Betul. Maka jangan kemudian berdalih, yang penting kan hati saya berjilbab. Caramu piye tak takon, ya? Sama hanya ketika kamu naik dalam kecekel polisi, yang penting kan hati saya berhelm toh Pak, gitu ya. Gendah tetap ditilang. Maka sama, tugas kita adalah mentaati perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan, serta keberuntungan yang besar. Nah, adik-adik semuanya rahimani wa rahimakumullah, maka ketenangan hati didapatkan oleh mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maka duduk kita insya Allah menjadi bagian di antara taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat, mencurah-curahkan sakinah, ketenangan jiwa, tempat di mana Allah mengutus malaikat untuk menaungkan sayap-sayapnya, dan juga menjadikan nama-nama kita orang yang duduk bermajelis ilmu ini, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, akan disebut nama-nama mereka di hadapan majelisnya para malaikatul muqarrabin dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namamu nggak disebut oleh banyak manusia nggak masalah. Nama kita nggak terkenal di hadapan sesama manusia nggak masalah. Akan tetapi semakin sering kita datang ke pengajian, ke majelis ilmu, majelis-majelis yang lainnya yang penuh dengan kebaikan, maka menjadikan nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Nggih, terus Mas, nggih. Berada di sini. Oh, nggih. Terus Mas. Amin nggih. Kita doakan semoga segera dipanggil Allah. Amin ya Allah. Menuju Mekah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Lek donga wong rampung beremosi loh. Berilah jamaahnya khusyuk-khusyuk ya. Seneknya berakhir husnul khatimah ya. Wah, dari wadah-wadah edrak ya. Alhamdulillah. Nah, para wanita maka bersyukur sekali. Betapa kemudian kalian ditempatkan di tempat ini yang tentunya teman-temanmu wanita jauh lebih banyak ya. Tapi nggak masalah. Buat para cowok-cowok yang kemudian teman ceweknya lebih banyak, nggak perlu minder, dan kamu nggak perlu jadi seperti cewek ya. Ngepotong ya, lah ngepotong dan nggak usah sok-sokan main ketok cowok jerokokan rasa ya. Ada yang ngerokok di sini? Benar orang lu ora kemebul kok ya toh. Nah, kalau yang pulang sekolah ada yang mampir angkringan join rokok ngecer tujuan. Ada? Ada? Ya Allah. Ngecer rokok sebatang lu tawaf mubeng sak kolon. Enggak usah. Wis komen jadilah dirimu sendiri, wis ngono kuwi wae. Wis tak niati nang kene sekolah nang kene ya pancen kancamu sing akeh cewek-cewek ya. Namun harus diketahui laki-laki dan perempuan memang berbeda.
Laki-laki dan perempuan dalam mensikapi masalah pun berbeda. Maka bagi perempuan ketika mensikapi masalah itu bagai obat nyamuk yang membakar keluar. Itu perempuan, jadi masalahnya cilik ini jadi gede banget. Maka ketika dia lembut masalahnya wis toh, gampang wae mikir. Mas, jangan suka mensederhanakan masalah. Ini kan rapat ini ya. Ibu-ibumu sing rapat. Muarek pengajian nang nggon grup ruame mergo arep gawe arem-arem. Kula nggawa berase, berarti kula godhonge nggih. Bahasan tekan arek gawe kabeh izin, ya toh. Yang bapak-bapak wis dina usul. Wis to Bu, pun gek pesen mawon lah wong senek 6.000 mun pun cekap. Bapak-bapak, hemat apun sembrono sampean. Oh nggih, manut. Rapat berhari-hari. Grup RT ruamene ra umum mergo arep gawe arem-arem. Bahasan menjelang hari H, lho ngapunten nggih kula ndugeke anak kula renang. Lha nggih, lha kula ajeng arisan terah, Cik. Lha kula nggih Cik ajeng endang sederetan Semarang. Sanane menjelang hari H ra sida gawe. Pun kek manut bapak-bapak pesen mawon nggih. Itu wanita. Jane masalahnya ringan, gampang. Ning sok digawe mumet. Kalau laki-laki berbeda, seperti hanya obat nyamuk yang membakar ke dalam. Mungkin masalahnya agak besar, namun bisa disederhanakan. Laki-laki dan perempuan secara ilmu linguistik memang berbeda. Wanita bisa mengeluarkan setiap hari lebih daripada 20.000 suku kata per hari. Ini wong wedok. Sok begitu ora saking ukeyok ya. Nyerita. Wanita itu adalah tipikal pengingat pencerita terbaik. Wanita bisa mengingat kesalahan temannya sekian tahun yang lalu. Ketika ketemu, bisa menceritakan dan mengekspresikan dengan total. Cewek itu nak curhat total betul. Tangan kanannya temennya dipegang. Coba bayangin, kamu jadi gue coba. Rasa mau coba, piye kok? Wah, aku berkorban budaya ini piye toh? Nanging apa alasan mulingaku kowe leceh kowe aku ninggal insyaallah total cerita. Ya Allah, sumpah bayang yang mendengarkan cerita pun turut nangis. Rangkul-rangkulan harus mangan cilok. Wah iya. Itu cewek. Total betul. Ekspresi wajah. Kancane saka games bisa menebak genahnya ditake ae. Sebenarnya ekspresinya total betul. Betul. Kancane banget cerita betul kuwi. Ekspresinya total betul ya. Itu wanita. Kalau laki-laki setiap hari hanya mengeluarkan sekitar 5 sampai 7.000 suku kata per hari. Itu laki-laki. Maka laki-laki dan perempuan memang Allah takdirkan berbeda. Maka wanita wajib menjadi wanita-wanita yang cerdas. Maka teman-temanmu cowok bersyukur sekali kamu memiliki teman-teman yang cerewet ya. 20.000 lho bos, omongan bayi total. Maka ini wanita tipikal pengingat dan pencerita yang baik. Maka wanita ketika ada masalah, solusi nggak begitu penting. Yang penting adalah ada telinga yang bisa mendengarkan curhatnya. Betul ya? Maka ini wanita itu hanya butuh telinga saja. Maka solusi nggak begitu penting. Yang penting ada yang mendengarkan masalahnya dengan khusyuk dan tawadhu. Tenang. Solusi nggak begitu penting. Yang penting orang yang ngerungoknya kalau khusyuk masuk dalam alur cerita dia. Perkara untuk solusi orang ini tidak penting. Yang penting orang yang ngerungoknya. Ini wanita. Maka Masya Allah, wanita dan laki-laki Allah desain dengan cara berbeda. Didesain dengan beragam konstruksi yang berbeda. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat takaran kemuliaan seseorang ini sama. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka sekalian manusia, engkau diciptakan dari jiwa yang satu. Maka manusia yang pertama kali Allah cipta itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Yang kemudian Nabi Adam ini kemudian diberikan rekan, teman, istri, diambilkan dari tulang rusuk yang paling kiri, paling bawah, dan paling bengkok. Maka wanita itu ketika dibiarkan tetap bengkok, kalau dipaksa lurus akan patah. Ini wanita. Maka ngandani cewek itu alon-alon. Wanita itu nak ditoke wae ya tetap menggok. Neng nak dipaksa dengan agak keras akan patah. Maka wanita itu tempatnya berada dekat dengan hati untuk dilindungi, bukan sebagai kepala untuk ditinggikan, bukan sebagai kaki untuk diinjak. Maka wanita itu tempatnya berada dekat dengan hati untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk dicintai, ya. Nah, kowe rasa bayang-bayang kesek kowe dadi apa ngono lho Dul kowe ya nang sok wae ya. Maka kalau tugas laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanitanya. Nah, teman-teman semua rahimakumullah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Laki-laki perempuan Allah tidak kemudian melihat mana yang lebih tampan, mana yang lebih cantik. Karena tampan dan cantik itu relatif, nggak ada standarnya. Menurutmu, mas, cewek sing cantik sik piye kancamu? Semune nak sing ayu sik model piye mangsa? Kaya mamamu. Wah, berarti sing galak ngono ya. Wong kan, "Halo, tangi." Ora tangi semedon kowe ya. Oke, ya mamamu ya. Itu cantik ya. Betul, setuju. Oke, teman-teman cewek, yang cowok itu nak cowok itu cakep seperti apa sih modelnya? Sing model piye? Misalnya rada pul ngene. Ya, masih model piye sudah sing cowok cakep itu menurutmu seperti apa? Apa sing rokokan? Bakonnya dulu. Tangannya selak-selak. Oke ya. Maka tampan dan cantik itu nggak ada standarnya memang. Yang cantik seperti apa? Terus disyukuri saja. Apa yang ada dalam diri kita ini syukuri saja. Yang terlahir cantik kuning misalnya, kulitnya bagus, kuning, putih, disyukuri. Yang lahir bacot ireng ya rapopo. Ya, rapopo lahir ireng mah gampang regetok ya. Disyukuri wae. Maka terlihat Allah membuat standar kemuliaan seseorang bukan terlihat pada fisiknya, akan tetapi inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang yang paling baik takwanya. Maka dari itu dia bersama untuk mengusahakan takwa itu agar ada dalam diri kita. Nah, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu ketakwaan yang kemudian menjadi indikator kemuliaan seseorang ini yang harus bersama kita usahakan. Kalau masalah cantik, masalah cakep itu relatif. Semuanya punya takaran masing-masing. Bentukmu ini seperti apa ini? Pokoknya itu mas sepak pusat yang ngono bos. Ya. Wes pokoknya ngono kuwi. Gaweane sepak pusat, rai kok kapak-kapak ya. Yo terkadang cewek itu jangan. Wes dinanya alis ngene ngerok. Bayo dilincip sanane wedi dhewe diambari. Wah, kerok kabeh sanane ilang randu alis. Nek arek metu ndodok hidup digambar. Dienggo raup gleweran ilang alise. Masya Allah, wanita itu terkadang memang suka ribet. Pakaian cewek itu ngaji dewe, arisan dewe, layak dewe, buka bersama dewe, pokoknya nongkrong dewe. Nak cang lanang-lanang ya aja bentuke ngene dolan yo kuwi layak yo ngono kuwi ngaji yo ngono kuwi gitu. Nek wong lanang-lanang ngono lha wong cewek iki sakit gamis akeh bengi wah esuk arep ngaji bengi salat istikharah milih gamis ya Allah saking akeh pakaiane ya. Namun kembali inna akramakum indallahi atqakum.